Ada challenge apa enggak? Challenge bikin bunga. Pakai cat air. Awas, pelan-pelan. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Itu punyanya Mama. Ini punya Sanda. Tapi buatnya belum. Mama, bagaimana kan? Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar di hari Minggu ini? Tentu baik dan luar biasa. Kak Evelyn harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, saat ini semua kan sudah mandi kan? Sudah sarapan? Nah, kita akan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di pagi hari ini, pagi adalah harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulaikan ibadah ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan memelihara kami selama semalam. Kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Kami diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, siapkan memuji Tuhan? Ayo kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Yesus cinta semua bangsa. Ayo bangkit berdiri. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ya, Kak Evelyn lihat semua tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik semua, walaupun kita masih kecil, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemegang masa depan. Dan untuk itu, kita semangat lagi memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Silakan duduk. Wah, adik-adik semua, rumah ini sangat cantik. Ini bisa cantik karena perlu perawatan yang baik. Nah, demikian juga dengan adik-adik semua. Adik-adik bisa sehat, kuat, kalau adik-adik bisa makan dengan gizi yang cukup. Adik-adik juga butuh istirahat, jangan cuma bermain game, akhirnya lupa untuk belajar. Kalau kita sakit, apalagi kalau tubuh kita yang kurang sehat, kita pasti akan terinfeksi virus corona. Dan pada saat ini adik-adik, kita kedatangan seorang bintang tamu. Siapakah dia? Selamat pagi adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, baik, luar biasa. Iya, adik-adik sekalian, bagaimana? Tetap sehat? Iya, adik-adik di rumah, walaupun kita harus beribadah di rumah saja, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita sampai pada saat ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini Kakak Agnes pakai baju apa? Iya, ada yang tahu? Iya, ini adalah pakaian seorang perawat. Iya, sesuai dengan namanya perawat, berarti pekerjaannya adalah merawat semua orang yang sakit. Bisa adik-adik bisa ketemu perawat di mana saja, di tempat pelayanan kesehatan. Kalau adik-adik sakit berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, pasti akan bertemu dengan perawat. Nah, adik-adik sekalian, walaupun sekarang yang kita tahu pandemi corona ini sedang kita alami, kita semua harus tetap di rumah saja agar tetap sehat. Nah, di rumah saja bukan berarti kita diam, kita cuma tidur. Ya, kita tetap harus beribadah. Kita harus tetap membaca firman Tuhan, harus tetap berdoa. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintah agar tetap sehat. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya agar tetap sehat? Iya, ada mencuci tangan, ada memakai masker, bisa dengan makan makanan bergizi, minum vitamin, berolahraga. Nah, itu semua bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita di rumah. Nah, hari ini Kakak Agnes mau kasih challenge. Kakak Agnes mau tantang adik-adik semua di rumah agar bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah penyakit. Seperti yang tadi Kakak Agnes bilang, bisa melalui foto atau melalui video. Adik-adik bisa pakai masker. Nah, pakai masker. Pakai masker ya. Seperti ini. Bisa suruh mama atau papa foto. Bisa juga dengan cuci tangan. Sementara cuci tangan di foto atau di video. Kemudian bisa juga sementara makan makanan yang bergizi ya.
Ya, kemudian bisa juga dengan berolahraga. Sementara olahraga boleh difoto atau di video. Foto dan videonya adik-adik semua boleh kirim ke Facebook PPA GKST Immanuel atau bisa juga ke nomor WA kakak-kakak pelayan anak. Iya, foto dan videonya kakak-kakak pelayan anak tunggu paling lambat hari Rabu dalam minggu ini sudah harus dikirim. Iya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semua tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sekarang saatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Namun, kita menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami
kami semua, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau begitu Kak Evelyn mohon kepada semua adik-adik untuk duduk yang manis, karena pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, Kak Evelyn mau tanya, pada minggu yang lalu semua beribadah? Ya, bagus. Nah, kita harus ingat bahwa setiap hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evelyn melanjutkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Evelyn mau bertanya, masih ingatkah adik-adik salah satu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, Tuhan Yesus berpesan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, siapa yang akan memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa? Ayo, kita buka Alkitabnya di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Nah, anak-anak, apa judulnya? Ayo kita baca sama-sama. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Nah, dengarkan dengan baik ya. Atas petunjuk Roh Kudus, maka Barnabas dan Saulus melaksanakan pekebaran Injil hingga wilayah Siprus. Dan ini merupakan awal gerakan pekabaran Injil yang menjangkau wilayah yang cukup jauh saat itu. Adik-adik, menjadi utusan pemberitaan Injil berarti menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tetapi, meskipun Injil kabar baik disampaikan, selalu ada pihak yang tertentu yang berusaha menghambat pekerjaan itu, seperti yang dilakukan oleh tukang sihir yang bernama Bar Yesus atau nama lainnya Elimas. Nah, target pelayanan dari Barnabas dan Saulus adalah seorang gubernur Siprus yang bernama Sergius Paulus dan orang-orang lain yang ingin mendengarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Si tukang sihir itu berupaya untuk menghalangi sang gubernur dan orang-orang lainnya supaya jangan mendengarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Saulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengutuk si tukang sihir itu sehingga matanya menjadi buta. Peristiwa itu semakin meyakinkan gubernur Sergius Paulus dan orang-orang yang ada di Siprus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bulan Oktober ini gereja GKST merayakan bulan pekabaran Injil. Adik-adik, 127 tahun yang lalu datanglah misionaris atau orang yang diutus dari gereja yang ada di negeri Belanda untuk memberitakan Injil di Tanah Poso. Ada 2 orang misionaris yang diutus datang ke Tanah Poso. Namanya Bapak Albertus Christian Kruy dan Bapak Dr. Nikolaus Adriani. Kedua bapak ini sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka rindu supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentu, dalam pekebaran Injil mereka banyak mengalami tantangan. Namun, Tuhan menyertai mereka dan Injil terus berkembang di Tanah Poso, sehingga pada tanggal 18 Oktober tahun 1947 ditetapkanlah sebagai
Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang disingkat dengan GKST, gereja yang kita banggakan dan terus berkembang sampai saat ini. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita harus terus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Selama kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, kita tetap terus mengasihi Tuhan dan sesama melalui setiap tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan yang baik, agar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dapat dilihat dari kehidupan keseharian kita, dan topanglah setiap pekabaran atau setiap pekerjaan pekabaran Injil melalui setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan melalui gereja kita. Adik-adik, dalam tatanan kehidupan baru saat ini, kita harus tetap semangat. Kita harus rajin belajar dan tetap membantu orang tua supaya kelak apa yang kita cita-citakan dapat kita dapatkan. Nah, sebelum Kak Evelyn akhiri cerita Alkitab saat ini, kita akan membaca dari kitab Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a, dan itu yang akan menjadi ayat hafalan. Ayo kita baca bersama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang tertunduk di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus memberkati kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu lewat cerita Alkitab yang disampaikan. Biarlah itu Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mendoakan bagi anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun pada minggu ini, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka di dalam ketambahan usia. Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan bersuka cita. Tuhan Yesus, kami membawa akan anak-anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan dan minuman sehingga mereka dapat sembuh. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak ini di dalam kehidupan mereka, anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya akan memberikan kepandaian, juga kekuatan kesehatan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan orang tua mereka yang mendampingi pada saat ini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan, juga memberkati setiap usaha dan kerja, setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan dari orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami membawa juga setiap orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang menderita karena bencana alam, orang-orang yang susah Tuhan. Tuhan kiranya menghibur mereka, Tuhan kuatkan mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan melalui orang-orang yang ada di dekat mereka, setiap orang-orang yang berkesusahan akan mendapat berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga akan bangsa dan negara kami yang pada akhir-akhir ini Tuhan mengalami akan penderitaan akibat terjadinya wabah COVID-19. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang teguh kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kemampuan hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat akan selalu berharap terus kepada Tuhan
dan mereka akan meminta pertolongan daripada Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat menjalani kehidupan di tatanan kehidupan yang baru ini bersama dengan Tuhan saja. Tuhan Yesus akan kehidupan setiap anak-anak ini, di dalam mereka menjalani kehidupan selama seminggu, Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kami tahu asalnya daripada Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan akan guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan juga kekuatan kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mohon ampun dari setiap dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami hanya minta dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Adik-adik, pesan kami dari pelayan anak, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan memakai masker ketika di keluar rumah ya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Shalom. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Lukas anak balas ayat 10 bagian A. Siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Selama hari Minggu, Yesus memberkati. Bye-bye. Ayat 13. Karena itu jaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Halo. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan. Diberikan Tuhanku. Ayat 13. Sebab kamu tidak tahu akan hari akan saatnya. Yus 25 ayatnya yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.